Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Untuk update kasus Subang memang tidak terlalu banyak ya teman-teman, jadi kemarin gue juga nggak upload video. Untuk berita terbaru untuk kasus Subang, yaitu penahanan Pak Yosep ya teman-teman diperpanjang menjadi 17 Februari ya teman-teman. Jadi tentunya mungkin persidangannya akan ditetapkannya itu mungkin di bulan Februari ya. Dan juga ada informasi terbaru mengenai wajib lapor dari Bu Mimin, Arigi dan Abi. Untuk sekarang ini informasinya hanya hari Kamis aja teman-teman untuk lapornya gitu. Akan wajib lapor Arigi dan Abi. Dan untuk Pak Yosep sendiri ada perpanjangan masa tahanan. Itu aja sih. Sampai tanggal berapa perpanjangannya? Nanti ada sekali 17 Februari. Tapi memang itu masih dalam koridor aturan ya, bahwa Betul. masih ada ya. Sementara itu aja ya. Oh, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Oh ya. Sekedar wajib lapor. Oke, makasih. Dan apa yang mau kita bahas hari ini yaitu tentang ekspresi Pak Yosep ya teman-teman. Seperti kita lihat di situ ekspresi Pak Yosep masih sama ya seperti dulu pada saat rekonstruksi ya, menyapa para YouTuber, masyarakat segala macam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk ya secara normalnya jika orang tidak bersalah, kemungkinan ya dia mungkin akan pede ya teman-teman untuk tidak merasa melakukan atau tindak pidana atau melakukan pembunuhan tersebut gitu ya. Namun di sini gue teringat tentang pernyataan dari Dokter Hastri mengenai kondisi korban ya teman-teman, dari Ibu Tuti dan juga Amel, terutama untuk Ibu Tuti ya teman-teman, dimana di situ Ibu Hastri sangat jelas mengatakan bahwasanya yang melakukan hal tersebut adalah seorang psikopat ya teman-teman. Apakah seorang psikopat ini bisa ditujukan kepada Pak Yosep? Jika nih ya kita ya ngobrol aja gitu ya, menyatakan bahwasanya psikopat ini mengarah ke Pak Yosep, apakah itu bisa? Tentunya bisa ya teman-teman. Itu bisa saja ditujukan kepada Pak Yosep dengan perilakunya yang ditunjukkan ke media ya. Tentunya untuk seorang psikopat itu orang yang tidak memiliki emosional atau rasa bersalah akan tindakannya gitu teman-teman. Jika kita melihat secara normal gitu ya, jika Pak Yosep memang benar-benar melakukannya, untuk orang normal tentunya akan sangat menyesal dan merasa bersalah. Dan ketika ia ditangkap, kemungkinan ia akan merasa bersalah dan tentunya harusnya mengaku dan menyerahkan diri gitu. Secara normal jika dia merasa bersalah, dia akan menangis ya setiap harinya dan bahkan tersiksa gitu ya teman-teman. Itu untuk kategori normalnya gitu ya. Namun bagaimana untuk orang yang psikopat, mungkin akan sebaliknya gitu teman-teman. Mungkin dia akan lebih banyak tersenyum gitu nih. Mungkin dia akan lebih banyak merasa tidak bersalah. Dan tentunya apapun yang dia lakukan sebelumnya kepada korban tidak ada kata penyesalan gitu teman-teman. Oleh karena itu jika memang hal itu dicocokkan dengan Pak Yosep, maka itu bisa saja ya teman-teman. Namun di sini gue hanya menjelaskan sebagaimana sikap ya dari seorang psikopat jika memang bersikap seperti itu ya. Namun bagaimana dengan Ibu Mimin ya?
Ibu Mimin kemarin gua upload video tentang tangisan Ibu Mimin yang pecah gitu ya, seolah beliau ngerasa sangat tertekan. Apakah di situ Ibu Mimin berbohong atau tidak? Apakah di situ Bu Mimin hanya acting saja? Tentunya di sini masih banyak kecurigaan ya dari para netizen, di mana Bu Mimin dituduh ya merencanakan hal ini untuk mendapatkan harta dari Ibu Tuti gitu ya teman-teman. Banyak komentar dari netizen yang menganggap bahwasanya tangisan tersebut adalah tangisan penyesalan ya. Penyesalan telah melakukan hal tersebut gitu. Dan bukan penyesalan telah dituduh untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi apakah Bu Mimin dan juga Pak Yosep ini bisa masuk dalam kategori psikopat menurut Dr. Hastri? Menurut gue pribadi, jika itu dimasukkan ke hal tersebut dan beliau ini memang berbohong, tentunya bisa masuk dalam kategori psikopat menurut gue ya. Namun bagaimana jika Pak Yosep dan Bu Mimin tidak bersalah? Tentunya ini ada fitnah yang besar ya teman-teman dari seorang Danu jika Pak Yosep dan Bu Mimin tidak bersalah. Dan bisa jadi tuduhan psikopat tersebut malah akan bisa mengarah ke Danu gitu ya. Segala hal kemungkinan masih bisa terjadi di persidangan nanti ya teman-teman. Ya seperti kita lihat, Pak Yosep masa penahanannya ditambah menjadi 1 bulan lagi, yaitu nanti akan ditahan sampai tanggal 17. Di situ sudah sangat jelas ya teman-teman bahwasanya Polda Jabar ingin menyelesaikan kasus ini setelah pemilihan presiden ya. Tentunya media juga sedang sibuk-sibuknya untuk menyorot kepada Pilpres ya teman-teman. Tapi di sini kalau masalah pemeriksaan yang gue lihat, Polda Jabar terus-menerus masih sangat fokus ya untuk memeriksa dari para saksi. Namun di sini memang sangat tertutup ya teman-teman. Sesuai info dari Kombes Pol Surawan, wawancaranya dengan Tribun, bahwasanya beliau untuk menangani kasus ini memang sangat tertutup dan memang lebih suka tertutup dari media. Ya tentunya di sini kita nantikan terus informasi dari Pak Kombes Pol Surawan, dan kita doakan semoga sebelum Februari di sini sudah ada informasi ya dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum bahwasanya ini akan naik P21, sehingga nanti setelah Pilpres semoga nanti langsung dipersidangkan gitu ya teman-teman. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.